kita selalu punya pilihan dalam hidup. Kita pengen punya karir seperti apa, kita pengen punya jodoh seperti apa, kita mau jadi orang yang kayak gimana, setiap hari kita mau melakukan apa. Jadi hidup tuh penuh dengan pilihan. Nah, banyak orang-orang yang aku lihat sekedar following dari path orang-orang yang sebelumnya udah pernah lakukan. Misalnya, kalau gue jadi HRD udah otomatis gue akan top karirnya menjadi head of HR. Tapi apa iya kalau aku punya interest lain selain HRD, aku nggak bisa punya karir yang lain? Sedangkan di dunia yang post-COVID dan juga era digitalisasi ini, bermunculan banget kan banyak role baru, banyak job desk baru, kebutuhan bisnis pun berbeda dan berubah terus. Kalau kita ngikutin apa yang udah ada, bisa dibilang kita jadi outdated. Sedangkan kalau kita punya visi, kita mau bergerak ke arah mana, kita tahu esensinya, yang penting, Anes nih, selalu mau bekerja dengan orang. Karena my strength adalah to understand people, to connect with their emotions, and to help them being aware and empowered. Jadi mau Anes jadi career coach, mau Anes jadi matchmaker, kalau esensinya sama-sama membantu orang supaya mereka lebih empowered atau lebih berdaya secara diri sendiri, that's what important. Jadi si skill ini bisa ditransfer. Nah, koneksinya adalah to build your career by design, not by default. Aku pengen membantu orang-orang menyadari bahwa pilihan karir itu banyak dan luas. Kita nggak harus selalu ngikutin apa yang hanya ada di karir path tuh seakan-akan kayak tangga naik. Padahal sebenarnya karir itu bisa juga kita bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Atau ada juga kita bisa turun dikit, nanti kita naik lagi. And it's okay, it's fine. Tapi orang tahu nggak sih ini arahnya mau kemana? They maybe live day by day gitu kan. Mereka cuma hidup hari ini, besok dan segala macam. Jadi ketika mereka cari di job portal, oh ada opportunity ini, oh ini gue naik jabatan, ya udah mereka ambil itu. Salah nggak? Enggak. Kalau emang kamu maunya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau lebih, kamu pengen karir yang berbeda, kamu pengen karir yang authentic for you, kamu pengen punya karir yang nggak ada di luar sana, and you wanna create yourself, actually it's possible. Cuman banyak orang yang nggak tahu, gue harus mulai dari mana. Nah makanya mungkin tadi aku di awal sempat mention, Anes sendiri pun ngejalanin bahwa beberapa skill yang aku punya sebelumnya bisa aku transfer. Dan itu adalah hal yang menurut aku paling penting ketika orang mau switching career. Pengalaman kamu, skill kamu sebelumnya, apa sih yang bisa ditransfer ke pekerjaan yang berikutnya? Mungkin gak 100%, tapi bisa jadi 50%. Sehingga kalaupun kamu mau pindah ke bidang baru, misalnya waktu zaman COVID banyak orang I.O. karena nggak bisa bikin event, mereka mau jadi digital marketer. Mereka harus tahu dong skill apa yang bisa aku translate nih ke digital marketing. Tentu mereka harus belajar skillnya juga. Tapi apa sih yang kira-kira bisa bermanfaat dari pengalaman sebelumnya? Misalnya, oke, kalau aku dari I.O. mau jadi digital marketing, mungkin aku bisa memberikan gambaran tentang audiens yang selama ini kita serve di event-event yang udah kita bikin. Jadi marketnya fokus ke situ. Mau jadi digital marketing pun, brandnya apapun, produknya apapun, tapi marketnya tetap sama nih yang di serve dengan waktu aku jadi I.O. At least kan pengalaman kita nggak sia-sia. Benar-benar. Sehingga orang ngerasa lebih confident, orang ngerasa bahwa iya ya pengalaman gue nggak sia-sia ya. Nah itu adalah hal-hal yang ketika aku bisa ngebantu nyadarin mereka, lu tuh bisa lo ngedesain karir lo sendiri. Cuman lu nggak pernah reflect aja apa nih yang lu sukain, apa yang bisa transferable dan mulainya dari mana. Dan dengan bantuan career coach, hopefully teman-teman ini bisa ngerasa bahwa gue nggak harus mulai dari nol. Gue punya sesuatu modal, gue punya perspektif baru yang tadinya gue nggak tahu. Karena mungkin ngobrol sama Anes karena punya background HR gitu kan, jadinya aku bisa lebih ngasih pemaparan, nih loh kalau HR interview tuh kayak gini, kalau HR baca CV tuh kayak gini, ini yang harus kamu lihat. Jadi aku bisa ngasih guidance, ini HR akan ngeliatnya seperti ini, so what you need to prepare. Dan itu yang biasanya akan ngebuat orang bahwa berpikir, oh
bisa ya ternyata aku punya jalan karir yang nggak konvensional. Aku bisa membuat posisi-posisi baru. Dan itu juga yang aku coba lakukan ke diriku sendiri karena aku pengen orang juga percaya. Kalau Anes aja bisa ngelakuin itu, then I might be the right coach to help you. To see the unknown, to prepare yourself terhadap future yang kita nggak tahu itu apa. Tapi kita bisa ngedesain itu dari sekarang. Fokus dari apa yang bisa kita lakukan di saat ini. Dan aku notice beberapa teman-teman aku ya di lingkungan kerja aku yang lama juga sebenarnya mereka kayak diburu-buru sama society, ekspektasi keluarganya. Sebenarnya mereka tahu mereka pekerjaan itu nggak mereka sukai, tapi agar status mereka nggak pengangguran, mereka nggak ada waktu untuk kayak Coach Anas tadi misalnya, mereka nggak ada waktu untuk mikir, reflect apa yang di masa lalu itu kurang tepat, mereka nggak ada waktu ke sana, mereka resign dari pekerjaan A langsung masuk ke pekerjaan B. Nah fenomena ini terjadi sampai hari ini di siapapun. Kira-kira supaya menenangkan diri kalian, supaya kalian bisa reflect itu butuh langkah apa sih? Sesimpel apa menurut Coach Anas? Oke. Ketika kita mau merefleksi ke diri sendiri, satu hal yang aku lihat dari culture Indonesia adalah kita kan cukup sosial ya orangnya. Jadi seringkali nih kalau kita mau cari tahu tentang diri kita nanyanya ke orang lain. Ya benar. Kita nanya ke orang tua kita nanya ke teman kita, menurut lo gue baiknya gimana? Tapi sadar gak sih kalian, kadang-kadang kalau kita cerita kayak gitu, bisa jadi teman kita malah curhat balik. Ya kan? Artinya bukan berarti teman kalian gak sayang sama kalian, bukan berarti teman kalian gak pengen kalian berhasil, tapi bisa jadi teman kalian just doesn't know the skill to help you. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak ada orang yang pengen, oke, gue mau switching karir, gue pengen bikin desain, gue pengen ngerefleksiin perjalanan karir gue, apa sih yang harus gue lakukan? Kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Artinya make time and make space untuk kamu bisa bersama diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa ngobrol sama diri kamu sendiri dan akhirnya itu bisa ngebantu kamu untuk realizing something yang mungkin tadinya nih di kepala udah mumet banget nih gitu. Salah satu cara yang aku biasanya lakukan ada namanya journaling. Journaling ini salah satu cara yang even dari zamannya Marcus Aurelius zaman dulu, dia kan Raja Romawi ya, itu membantu dia tetap tenang, tetap kalau bahasa zaman sekarang cerdas emosional kali ya gitu dalam menghadapi banyak orang dan memimpin kerajaannya karena dia bisa fokus untuk merefleksikan dirinya dia sendiri. Dan journaling itu sesimpel sebenarnya adalah menuliskan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dan more than that kita bisa juga menuliskan apa sih pengalaman kita di masa lalu mungkin yang bisa kita pelajarin. Jadi misalnya awal-awal aku mulai journaling, mungkin belum se-advance sekarang, aku suka cari namanya journaling prompts. Atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengintrik atau menggugah aku untuk berpikir dan untuk merasa ke diri sendiri. Misalnya, Anes tuh siapa sih? Anes tuh 10 tahun lagi mau ngapain sih? Anes itu dilahirkan di dunia ini buat apa sih? Ceritanya ini pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Tanya yang simple-simple, misalnya. Dari kuliah kemarin aku nih sukanya belajar tentang apa sih? Aku tuh pengen pekerjaan yang berhubungan dengan apa? Aku ngerasa kekuatan aku di mana? Aku ngerasa apalagi yang masih perlu aku improve? Dan hal-hal seperti itu kalau kita tanya ke diri kita sendiri dan kita jawab di lembaran yang sama, abis itu kita baca ulang lagi, itu adalah salah satu proses reflection yang baik. Karena kita bisa melihat nih apa yang kita tuliskan dan kita jadi orang ketiga dari pikiran kita. Kita bisa lebih objektif membaca diri kita sendiri. Jadi if we want to reflect, kalau kita mau berefleksi terhadap diri kita sendiri, satu, coba make time dan make space, kasih jarak dari orang-orang sekitar supaya kamu bisa lebih kenal diri kamu lebih baik. Baru yang kedua, cari tools atau cari cara yang memang menurut kamu itu cocok buat kamu. Misalnya aku dengan cara journaling.